Ko Faisal Onelito. Apa kabar nih, Ko? Wah, lama nih kayaknya baru ketemu lagi habis pulang dari Jepang bulan lalu ya, Ko ya? Terakhir ya akhir Oktober. Akhir Oktober ya, Ko ya? Kurang lebih akhir Oktober ya, gitu siap. ya. Pastinya kalau habis dari Jepang banyak ilmu baru nih yang pasti akan di-share ke teman-teman di rumah. Apalagi ini udah disiapin juga beberapa materi-materi. Ini jadi kayaknya lah agak lebih berat hari ini nih. Lebih ke edukasi koi lah gitu ya pokoknya. Sharing lah. Siap. Kalau edukasi kayaknya kita profesor banget gitu. Nah, jadi ini kan udah bulan November, udah masuk Desember, musim hujan udah mulai dikit-dikit nih kayaknya di Jakarta, Tangerang, pokoknya di Indonesia udah mulai masuk musim penghujan. Biasanya ini kan untuk para penghobi ini adalah salah satu musim yang menakutkan. Awal musim, maksudnya awal pergantian musim ya gitu ya. Pancaroba lah mungkin kali ya dia. Iya. Nah itu kan banyak biasanya ikan mulai sakit lah segala macam. Nah kalau boleh tahu nih kok, ini sebelum kita masuk ke penyakit-penyakit segala macam, itu pada dasarnya kenapa sih ikan-ikan koi itu gampang terkena penyakit pada saat masuk musim pancaroba seperti itu? Iya, sebenarnya gini. Sebenarnya mirip-mirip kayak orang tua kita zaman dulu ya. Kalau misalkan udah mulai masuk musim hujan, jangan main hujan atau gerimis, nanti sakit ya kan gitu kan. Nah itu sebenarnya karena apa? Kalau buat kita manusia itu biasanya adanya perubahan suhu udara dari yang tadinya panas tiba-tiba menjadi mendung dan hujan, apalagi kalau hujannya lebat gitu ya. Nah kalau di koi atau di kolam-kolam kesayangan kita itu penyebab utamanya itu adalah air sih sebenarnya gitu. Air itu yang menyebabkan ekosistem di dalam kolam kita yang tadinya sekian bulan sudah sustain atau sudah stabil. Kita nggak bicara bakteri mature dulu tapi paling tidak sudah stabil ekosistemnya. Tiba-tiba masuk hujan. Kalau kolam, terutama kolam yang outdoor, yang memang benar-benar air hujan masuk ke dalam kolam tersebut, itu pasti akan terjadi yang namanya pergerakan atau swing pH. Nah, kalau di air sumber sendiri berpengaruh. Kenapa? Misalkan kita kan diuntungkan, kita di negara kita ini kita bisa menggunakan air tanah. Nah, untuk rumah-rumah tertentu itu biasanya ada yang bisa menggunakan air tanah. Nah, air tanah itu pasti juga berpengaruh. Kenapa? Dengan adanya debit hujan yang tinggi, pasti kan ada resapan air di dalam tanah kita sehingga menyebabkan adanya pergerakan tadi, balik lagi pH. Gitu. Sampai bisa berpengaruh gitu ya, kayak misalnya sekalipun kita misalnya maintain gitu untuk di kolam kita misalnya dengan pH baper yang biasanya teman-teman biasa gunakan pakai oyster shell ataupun karang jahe kayak gitu-gitu, itu masih belum menolong 100% ya kok ya? Ya, sifatnya gini, sifatnya media kimiawi seperti oyster shell ataupun karang jahe itu dia sifatnya adalah hanya untuk buffering. Untuk menahan gitu ya. Jadi ketika misalkan ada lonjakan pH terlalu tinggi, maka dia akan menahan, dia akan melepaskan yang namanya zat-zat mineral yang bisa membantu KH itu tidak bergerak. Nah, kenapa terkait dengan KH? KH sama pH ini selalu jalannya beriringan. KH pH, wah udah ya, jadi kalau KH-nya naik, otomatis pH-nya naik. Itu beriringan tuh, gitu. Nah, jadi si media mineral tadi akan melepaskan KH-nya. Jadi untuk apa? Untuk dia bisa membuffering, gitu. Kalau boleh tahu untuk pH standar berapa sih yang bagus untuk? Oh iya, pH ya. pH itu sebenarnya ukurannya itu di netralnya tuh 7. Oh berarti kalau udah di level di 7 sama pH yang dari pH buffering itu udah berhenti di situ apa gimana tuh kok? Kalau misalkan gini, air sumber kita memang beda-beda. Ada yang mungkin 5, sekian, ada yang 6, sekian. Lalu ada yang 8, 9 dan seterusnya. Poinnya adalah kita berusaha untuk mencapai stabil di tengah, yaitu 7 sekian atau 6,5 ke atas. Jadi range-nya antara 6,5 sampai dengan 7,5 ini yang paling bagus untuk kita keep koi sebenarnya gitu. Kalaupun memang udah naik sampai dengan batas atas 8,3 maksimalnya 8,3 biasanya. Itu warning sih sebenarnya. Baik. Tapi kalau udah sampai
lewat dari Lewat 8,3 biasanya akan ada perubahan dari si ikan, dari cara dia berenang, kenyamanan dia di dalam kolam. Baik. Apalagi kalau udah sampai 9 itu udah sangat kritis gitu. Mungkin ada yang nggak kuat, koinya gone gitu. Nah, begitu juga kalau rendah. Serendah-rendahnya kolam kita usahakan jangan sampai di bawah 6. Nah, ini yang harus kita jaga. Biasanya kalau ada air baru masuk, air sumber masuk gitu habis hujan, pH-nya cenderung naik. Nah, si oyster dan karang jahe itulah yang bisa membantu untuk membuffer. Bahasa kita buffer itu apa? Ditekan terus, ditekan. Dia kan mau naik nih, Ya, tapi dia neken supaya nanti ketemu satu titik di mana misalkan tadinya stabilnya di 7,3, dia naik sampai ke 7, misalkan 8 atau 7,9, tapi ditekan lagi, ntar turun di tengah-tengahnya ketemu lagi 7,5, 7,6. Baik, berarti itu yang mungkin kata kasarnya kalau ini apa zat kapurnya ya kok ya, itu yang dari pH baper itu yang menekan sampai ke balik lagi ke 7 atau salah ya? Bukan kapur ya. Bukan kapur ya? Oh, salah berarti ya. Zat mineralnya mungkin untuk oyster sendiri kita bisa nanti googling lagi lah ya di Iya. ya. Ya, Karena saya gini, saya nggak terlalu mendalami secara unsur kimianya itu, saya nggak terlalu mendalami itu gitu ya, dan bahasanya tuh selalu bikin kita tuh lupa. Saya juga ngomongnya gitu karena sering lihat komentar-komentar teman-teman penghobi di komunitas bilang itu zat kapur. Jadi makanya saya tanya sekalian nih, apa benar ya gitu. Jadi pengen masti make sure aja Justru gitu. setahu saya kalau misalkan di fasilitas Onelito sendiri zat kapurnya kita ilangin, kita filtrasi gitu. Nah, supaya apa? Balik kalau itu ntar larinya ke TDS sih sebenarnya gitu ya. Jadi baik. Nah, kalau di kita sendiri pun zat kapur malah kita ilangin, zat besi kita harus ilangin. Oh, siap. Gitu. Nah, yang pasti kalau misalkan pH itu menyebabkan perubahan karena apa? Karena dia bawa hidronium, akan membuat H2O air itu akan terikat satu unsur hidrogen lagi menjadi H3O yang menyebabkan hidronium itu naik. Nah, kalau hidroniumnya naik, otomatis nanti pH-nya drop. Siap. Ini Gitu. saya potong sebentar kok. Ini kan tadi pH kita bahas tadi nih sampai serinci itu. Apakah memang sepenting itu pH untuk bagi ikan, khususnya kita bahas ikan koi ya kok ya? Apakah sepenting itu atau seberapa besar perannya pH terhadap ekosistem air di kolam koi gitu kok? Sangat penting karena gini, menurut kebetulan kemarin saya ikut satu seminar dari produksi Chem ya. Oh, yang kemarin di-share di grup WA ya? Siap. Ya, saya ikut seminar itu juga saya baru pertama kali dan baru awal sekali saya. Oh, ternyata begini ya gitu, dan kenapa saya believe itu juga karena si Chem sebagai sebuah produsen yang memang punya lab khusus yang sudah dibangun dari berapa puluh tahun yang lalu. Gitu. Jadi mereka sudah meneliti air dan ekosistem air itu sendiri seperti apa gitu ya. Nah, di situ Paulo mengatakan, wah, bule nih kayaknya Paulo. Bule yang bawa acara ini adalah bule gitu ya. Dia ini, sebagai saintis gitu berarti ya. Ikan nggak cuma impor, bahkan narasumber untuknya pakai bule juga, impor juga ya. Kita kan belajar dari mana aja ya. Oh, siap. Dia jadi menginformasikan begini, jika terjadi penurunan pH atau naiknya hidronium tadi, impact-nya kemana? Amoniak. Jadi akhirnya kita harus mencari satu buah ekosistem tadi, kestabilan daripada ekosistem kolam kita. Makanya kunci pertamanya dalam riset SIKEM mengatakan bahwa yang paling pertama perlu dijaga adalah pH dulu. Gitu ya. Mau air keruh, mau air jernih, mau air kayak apapun juga gitu ya, balikin ke pH dulu gitu. Kita harus cari stabilitas pH air dulu sebelum kita ngomong ini bakteri starter begini, kita ngomong bakteri house seperti itu, mechanical begini, sebelum itu semua. Sebelum ikan kita tahu ini penyakit apa, tahu pH dulu. Kita udah kenal belum nih kondisi air kolam kita? Pernah nggak kita cek yang namanya pH, yang namanya amonia, nitrat, ya kan gitu kan? Dan DO.
Ya, Karena ini akan menjadi satu buah unsur yang saling berkaitan ya, gitu, terintegrasi. Tapi untuk mempermudah teman-teman semuanya, dan saya juga jadi akan lebih mudah waktu pada saat seminar kemarin adalah ya pH dulu yang harus dilihat. Kita jaga dulu nih pH-nya nih. Nah, pH itu kan ada yang bilang air sumber kita sekian, misalkan, oh air sumber saya udah stabil nih 7, dia bilang gitu kan. Begitu masuk kolam, kok jadi 5,9? Nah, misalkan gitu. Begitu masuk kolam, kok jadi naik jadi 8 misalkan gitu. Kenapa bisa begitu? Ya tadi ada unsur-unsur yang mempengaruhi tadi. Ada biota-biota yang hidup di dalam air tadi yang menyebabkan pergeseran pH tadi. Entah itu naik atau turun ya. Ya, naik turunnya itu karena apa? Adanya hydronium tadi. Nah, hydronium yang mau lebih detail, googling lagi. Apa itu hydronium? Ya, ion kation positif gitu ya. Nah, itu harus lebih deep lagi. Jadi gitu. penghobi juga harus sering membaca Iqra nih, Iqra. Iya. Ya, ilmu pengetahuan kan harus baca ya. Iya, gitu. bener. Nah, itu yang paling pertama. Unsur yang paling pertama kali kita harus jaga dan kita harus tahu dulu adalah apakah pH di kolam kita ini stabil atau tidak. Jangan juga terlalu berpatokan kepada air sumber. Air sumber itu kan adalah angka awal sumbernya. Tapi ketika dia udah masuk kolam kita, kita harus monitor, kita harus cek gitu secara berkala supaya kita tahu sebenarnya kondisi kolam kita bagaimana dan apa yang dibutuhkan oleh kolam kita. Siap. Gitu. Nah, ini tujuannya juga apa? Tujuannya juga akan mempengaruhi nanti pada saat kita keep koi kita. Nah, kita keep koi kita itu apakah memang media biologisnya yang kurang? Apakah media mekanisnya yang kurang, media kimiawinya yang kurang, atau mungkin puspakan yang lebih? Mungkin karena puspakan jadi ada pergeseran dan sebagainya. Atau bahkan pemilihan pakannya juga bisa berpengaruh juga ya, Koy? Pemilihan pakan juga sangat berpengaruh gitu ya. Kemarin itu sempat Paulo tuh mengatakan gini, saya cukup amazed. Saya melihat beberapa teman-teman kiper dari ikan-ikan predator di Indonesia tuh ngasih makannya kan pakai kodok, pakai ikan kecil gitu ya. Dia kaget, pakai live food gitu, dia kaget, kok gini, dia bilang gitu. Karena kalau di negara dia ngasih makan ikan itu tetap pakai yang namanya ya fish food, koi food, bukan koi food, maksudnya fish food. Udah pokoknya udah dalam bentuk pelet yang nutrisinya udah sudah diatur macam-macam lah gitu ya, Koy ya. Ya, memang kalau saya cuman bilang, kalau ikan predator dikasih pelet nggak seru lihatnya. Gitu kan sensasinya nggak ada. Iya, dan di alamnya kan emang makannya begituan kalau kita gitu. Nah, tapi di sini berkait terhadap apa kalau di koi? Jadi dia mengatakan gini, iya memang betul di alamnya begitu, tapi problemnya adalah setiap makanan yang tidak baik nutrisinya, yang pengolahannya juga tidak baik dan tidak peruntukan, itu akan menyebabkan polusi terhadap air. Pastinya ya. Ada biolot, pasti ada limbah yang dihasilkan. Nah, jadi kayak misalnya kita bilang koi food, ada banyak macam brand dari koi food. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang impor, ada yang lokal, gitu kan. Nah, itu kenapa bisa makin mahal? Karena ada reason tertentu. Kenapa bisa murah? Karena ada reasonnya juga, gitu kan. Jadi ya memang nggak gampang sih untuk mencari stabilitas ini semua, gitu ya. Ikan mau sehat, jumbo begini, ya turunan apa yang harus kita perbuat juga banyak tuh, gitu. Itu yang memang banyak hal yang harus kita pelajari. Tapi sebelum sampai terlalu jauh lagi balik ke teknis itu, saya bilang balik lagi deh pH. Nah, sekarang pertanyaannya lagi nih kok, gimana cara kita untuk menjaga pH itu tetap stabil, kemudian kita pakai tolak ukur apa segala macam? Sebenarnya memang nggak bisa dipungkirin ya, ada keunggulan kalau kita menggunakan air sumber dari PDAM. Gitu. Air dari PDAM ini sudah diolah sedemikian rupa aman untuk kita gunakan sebagai manusia, bukan konsumsi minum ya, tapi kita gunakan untuk mandi, cuci kakus lah istilahnya gitu kita sebutnya gitu ya. Kenapa? Karena pH-nya sudah stabil, zat mineralnya sudah hampir nol, ya kan? Terus segala macam bakteri parasit sudah dikontrol semuanya sama mereka sehingga dia tidak membawa bakteri dan parasit bawaan.
Minusnya cuma di klorin itu ya biasanya. Betul, minusnya cuma di klorin sebenarnya. Siap. Nah, klorin ini sebenarnya bukan tidak bisa diatasin. Klorin ini adalah zat kimia yang dimana dia hanya butuh aerasi, jangan menguap. Siap. Jadi kalau misalkan teman-teman yang keep koi di rumah air sumbernya dari PDAM atau air pump gitu ya, atau Palija, bikin aja satu toren penampungan yang setiap saat diaerasi. Setiap saat 24 jam, jangan berhenti. Oh, jadi sumber penampungannya di aerasi aja biar cepat menguap klorinnya gitu ya kok ya? Betul, cepat menguap. Jadi ketika dia diaerasi, maka klorin bawaan itu akan lepas. Siap. Maka air itu bisa digunakan. Memang ada yang bilang berapa lama? Ya, sebenarnya agak sulit pastinya berapa lama, karena kita nggak pernah tahu nih apa yang sedang terjadi di pengolahan air di PDAM-nya di PDAM ini nih. Siap. Nah, misalkan lagi ada A, B, C sehingga dia menggunakan zat klorin yang lebih banyak daripada konsentrasinya lebih tinggi gitu betul. ya. Siap. Konsentratnya lebih tinggi kan otomatis sampai di rumah kita juga klorinnya pasti akan lebih tinggi. Siap. Nah, semakin tinggi kan butuh waktu yang lebih lama gitu. Makanya kita selalu bilang ya setidaknya 24 jam diaerasi baru bisa digunakan. Gitu. Nah, kalau yang dikhawatirkan adalah, wah kalau habis backwash gimana nih? Kan pasti ngisinya banyak. Toren saya nggak cukup. Nah, itu ada solusinya juga dari Sikem. Oh ada. Sebenarnya gitu. Siap. Sedikit kebahas ya. Jadi, di Sikem itu ada namanya Sikem Prime. Nah, ini Sikem Prime. Sikem Prime ini, yang pasti dia katakan bisa remove klorin. Ya. Oh, langsung dicampur ke kolam. Langsung ke kolam. Oh, nggak usah dia pengendapan di torennya lagi ya? Bisa, mau ke toren boleh, mau langsung ke kolam juga boleh. Wah, kalau saya sih pasti milih yang kolam aja lebih simpel. Nah, karena apa? Kelebihannya juga dia bisa mengontrol amoniak, nitrit dan nitrat. Oh, jadi satu paket gitu kok, Mas? Yes, gitu. Selama 24 jam dia bisa melakukan penekanan kinerja daripada amoniak sehingga nitrit dan nitratnya pun akan terus turun. Siap. Jadi buat teman-teman yang misalkan media filternya belum terlalu mature, bakteri lotnya di dalam biologi kolamnya belum terlalu kuat untuk dipuspakan, tapi mau lagi pengen program puspakan, bisa standby kan dengan Prime ini, Sikem Prime ini. Kenapa? Karena begitu pas dia amoniaknya naik, kasih ini aja dalam waktu singkat. Dia bisa langsung neken semua amoniak dan ikan kita bisa fresh kembali. Baik. Gitu. Nah, pada saat kita habis backwash buang air banyak, isi air daripada ayam juga banyak, gitu kan ya. Biasanya kan pH juga pasti apalagi naik musim hujan kayak gini pasti teman-teman banyak melakukan backwash ataupun dripping kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, pakai ini, pakai Sikem Prime ini. Jadi begitu dia masuk, dia berusaha untuk menjaga stabilitas ekosistem di dalam kolam. Terutama dia merubahnya selalu basicnya nih ya. Masuknya lewat dari pH dulu. Baik. pH-nya dulu yang dikontrol semuanya, baru akhirnya semuanya bisa turunannya itu bisa terkontrol. Gitu. Nah, saya udah coba. Truly ini saya coba untuk ikan yang saya keep di rumah. Jadi kebetulan di kolam yang di rumah ya kok ya? Iya, di kolam belakang saya itu kebetulan lama kosong kemarin kan. Lama kosong. Memang saya prepare buat ikan-ikan new season ini kan. Nah, kemarin kita ada bikin program untuk KCMP. Oh ya, yang Kohaku Jinrin sama yang Kohaku, betul, dari Maruyama. Nah, itu saya fokuskan untuk keep ikan KCMP. Siap. Ya, ada 11 ekor ikan KCMP yang akan masuk di situ. Nah, ketika ikan itu masuk, pastinya ikan itu akan mengalami namanya stres. Karena kan environment semua parameter airnya berubah kan, gitu. Nah, jadi ikan itu maunya dekat dengan aerasi dan juga air sumber masuk. Nah, dia gerak di situ aja, kadang-kadang kayak lompat dan sebagainya gitu. Pas ya bilang, ini coba tes lempar pakan. Setelah 2 hari di kolam dan 3 hari di kolam, saya lempar pakan sedikit. Gak mau, dia nggak mau makan. Kalaupun mau, nggak mau ngejar. Jadi bener-bener mau lewat depan muka dia, baru dia mau makan. Karena masih baru running lagi. Si ikan ini merasa ada sesuatu yang dia tidak nyaman intinya di dalam air ini, gitu kan. Nah, terus saya kan biasanya kalau kayak gitu kan masukin garam tuh, 3 ppt tuh. Cuman kali ini saya nggak masukin garam.
Kenapa Saya tuh? kasih Sikem Prime. Eh, Saya juga mau coba. Mau Bener coba. nggak nih? Ya kan gitu. Saya masukin, dosisnya kan dia 25 mili per ton air gitu kan. 25 mili per ton air nih. Ya, 25 500 mili. mili. Ya, 25 mili per ton air. Jadi kebetulan kolam saya masuk langsung 500 mili. Itu saya masukin di chamber. Dituangin di beberapa chamber saya, masukin di situ aja udah. Udah running. Kurang dari 24 jam, ikan sudah mulai berubah pergerakannya. Terus kebesokannya dia sudah mulai berani berenang lebih jauh, sudah berani ngejar pakan lebih jauh, sudah lebih pengen makan gitu kan. Nah, terus saya merasa aneh, apa yang menyebabkan kok suddenly dia begini nih? Biasanya butuh waktu berapa hari lagi nih kalau kita treatment pakai garam. Saya penasaran, saya backwash. Untuk apa? Ngecek setiap chamber kolam kita. Saya backwash satu-satu. Biasanya kalau backwash itu, walaupun air nggak kotor, tapi bau amoniak itu tetap ada. Tetap kayak ada pengendapan amoniak di dalam chamber. Dalam chamber ya, kayak. Karena kan amoniak itu kan nggak selalu serta-merta adanya kotoran, tapi amoniak itu kan menempel kepada si air itu sendiri gitu kan. Nah, biasanya tuh di bak kontrol tuh tetap bau amoniak itu tetap ada. Saya cabut, kok chamber 1 nggak bau, chamber 2, chamber 3, chamber 4, sampai ke chamber pompa yang mengeluarkan bau itu pun sedikit. Begitu udah kebuang, tutup, kan saya pakai pamfit ya, kering, saya buka lagi, udah nggak ada baunya. Jadi segitu kecilnya si Sikem Prime bisa menekan amoniak, sehingga nitrit dan nitratnya juga semua konsentrasinya menurun. Ikan langsung fresh. Keesokan harinya setelah saya backwash, berarti masuk hari pertama kita pakai kan, hari kedua masuk hari ketiga. Sekarang udah makan dengan normal. Wah, berarti segitu pentingnya juga pengaruh pH juga ya. Tadi kan amoniak. Betul. Jadi yang dijagain tuh pH-nya dulu tuh. Dia. Jadi segala bentuk penyebab ketidakstabilan daripada parameter air kolam kita adalah muaranya dari pH. Baik. Gitu. Berarti segitu pentingnya pH sebenarnya kok ya untuk ekosistem yang ada di kolam koi kita. Nah, sebelum lanjut kita ini mungkin kok ya di pembahasan lebih lanjut bahas penyakit dan pengobatan segala macam, mungkin kita cut dulu nih, kita selesai dulu untuk sesi pertama. Nanti kita akan lanjut untuk di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton dan salam untuk persahabatan. Ciao.